Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosinopia Sulistiawati, NPM 172151022. Nah, saya sekarang akan mempresentasikan tentang matematika ditinjau dari filsafat ilmu. Matematika ditinjau dari filsafat ilmu. Nah, yang pertama yaitu matematika ditinjau dari ontologinya. Nah, matematika ditinjau dari ontologinya ini berisikan tentang pengertian matematika itu sendiri. Nah, saya di sini mengambil pengertian matematika menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama ada menurut Rus Effendi menyatakan bahwa ilmu matematika terorganisasikan dari berbagai jenis unsur yang tidak untuk didefinisikan, berbagai definisi, aksioma, serta suatu dalil di mana dalil tersebut telah dibuktikan kebenarannya dan berlaku secara umum. Oleh sebab itu, ilmu matematika dapat disebut sebagai ilmu deduktif. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian matematika menurut James and James pada tahun 1976 menyatakan bahwa matematika merupakan suatu ilmu mengenai logika tentang bentuk, besaran, susunan, serta berbagai konsep yang memiliki hubungan satu sama lain dan dengan jumlah banyak yang terbagi ke 3 bidang, antara lain aljabar, geometri, dan analisis. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian matematika menurut Suarsono menyatakan bahwa matematika merupakan sebuah ilmu yang mempunyai sifat khas, antara lain memakai berbagai jenis lambang yang penggunaannya tidak banyak digunakan di kehidupan sehari-hari, objeknya bersifat abstrak, serta memiliki proses berpikir yang dibatasi dengan berbagai aturan yang ketat. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian matematika yaitu suatu ilmu mengenai logika tentang bentuk, besaran, susunan, serta berbagai konsep yang memiliki hubungan satu sama lain, mempunyai sifat khas tersendiri dan termasuk ilmu deduktif. Yang selanjutnya yaitu matematika ditinjau dari epistemologinya. Nah, matematika ditinjau dari epistemologinya ini berisikan tentang asal mula suatu dalil yang terdapat dalam matematika. Nah, matematika terdapat banyak dalil di mana dalil tersebut memiliki asal mulanya yang jelas dan telah dibuktikan kebenarannya dan berlaku secara umum. Misalnya, saya di sini memisalkan asal mula nilai pi itu 3,14 dan teorema Pitagoras. Nah, yang pertama yaitu asal mula nilai pi. Nah, nilai pi adalah suatu besaran yang merupakan sifat khusus dari lingkaran, yaitu perbandingan dari keliling dengan diameternya. Nah, nilai perbandingan antara keliling dan diameter lingkaran ini selalu konstan untuk setiap lingkaran, yaitu 3,14159 atau yang kita kenal pi itu 3,14. Nah, atau pi adalah panjang keliling yang berdiameter satu satuan. Nih, misal kita mempunyai roda yang berdiameternya 1 meter, lalu mengukur kelilingnya dengan cara melekatkan seutas tali pada sekeliling roda tersebut. Maka panjang tali yang dibutuhkan sekitar 3,14159 meter. Nah, atau pi juga sering diartikan sebagai satu putaran penuh lingkaran, atau 1 pi itu 360 derajat. Yang kedua ada asal mula teorema Pitagoras. Nah, asal mula teorema Pitagoras ini berasal dari sebuah persegi besar yang di dalamnya terdapat persegi kecil yang keempat sudutnya berhimpitan pada sisi-sisi persegi besar sehingga membentuk 4 segitiga siku-siku pada rongganya. Nah, contoh gambarnya yaitu seperti gambar ini. Maka dapat disimpulkan persegi besar tersebut berisi sebuah persegi kecil yang berwarna putih dan 4 segitiga siku-siku yang berwarna biru. Nah,
Maka kita simpulkan bahwa luas persegi besar ini sama dengan luas persegi kecil ditambah 4 kali luas segitiga siku-siku. Kita ketahui jika luas persegi adalah sisi kali sisi dan luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Maka kita substitusikan saja rumus tersebut ke rumus ini. Kita selanjutnya mensubstitusikan variabel-variabel yang dimisalkan dalam gambarnya. Nah, di sini misalkan sisi persegi besar ini dengan variabel A dan B, dan sisi persegi kecilnya ini dimisalkan dengan variabel C, dan misalkan alas segitiga ini dengan variabel A dan tingginya dengan variabel B. Maka kita substitusikan saja ke rumusnya menjadi A tambah B dikali A tambah B sama dengan C kali C ditambah 4 kali setengah kali A kali B. Kita operasikan persamaan ini menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2AB. Nah, di sini ada kedua ruasnya memiliki unsur 2AB. Maka kita kurangi saja dua ruas ini dengan 2AB. Maka akan menghasilkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau yang kita kenal A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat itu adalah teorema Pythagoras. Jadi kesimpulannya teorema Pythagoras ini berguna untuk mencari sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, di sini segitiganya khusus untuk siku-siku saja. Nah, dan masih banyak lagi teorema-teorema matematika yang sudah terbukti kebenarannya dan berlaku secara umum. Nah, yang tadi saya contohkan adalah pemisalan saja, dan saya mengambil dua teorema yang terdapat dalam matematika. Nah, yang selanjutnya yaitu ada matematika ditinjau dari aksiologinya. Nah, matematika ditinjau dari aksiologinya ini berisikan tentang manfaat mempelajari matematika itu sendiri. Nah, di sini saya mencari atau saya sudah menuliskan 6 manfaat mempelajari matematika. Yang pertama yaitu ada belajar matematika dapat memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, belajar matematika dapat membantu untuk berdagang. Yang ketiga, belajar matematika dapat menjadi dasar pokok ilmu. Yang keempat, belajar matematika dapat membantu kita lebih teliti, cermat, dan tidak ceroboh. Yang kelima, belajar matematika dapat melatih cara berpikir. Dan yang keenam, belajar matematika dapat melatih kesabaran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.